Teman-teman, akhirnya saya bisa mencoba Suzuki Bukbon Street 125iX, salah satu motor metik terbaru dari PT Suzuki Indomobil Sales. Nah, impresinya kayak gimana? Kita langsung cari tahu di video ini. Mungkin kalau kalian melihat secara tampilan itu kayak agak gimana ya, nggak langsung bisa diterima gitu. Karena memang motor ini berstatus CBU dari India. Sama seperti Suzuki Avenis dan juga Suzuki V-Strom 250 SX. Tapi kalau dinaikin motor ini enak banget. Kita langsung ngomongin posisi ridingnya. Nah, buat saya dengan tinggi badan 172 cm, kaki masih bisa menapak. Walaupun saya duduknya agak mundur ya, agak ke tengah gini. Dan yang saya suka adalah area dek kakinya. Ini dia pakai dek rata dan ini lebar banget. Dan yang serunya juga dia punya area di depan sini buat kaki kalian supaya lebih rileks. Dan ini posisi kaki saat selonjoran mirip kayak ketika kalian naikin Yamaha NMAX. Jadi memang lega banget dan posisinya juga lumayan maju. Jadi benar-benar enak buat rileks, santai. Dan saya akan membuktikan kelegaan dari dek rata motor ini. Saya udah punya 2 buah galon. Dan ya bisa diletakkan dengan sangat mudah. Ini gampang banget naruhnya, lega banget, dan deknya itu bisa menampung lebih dari separuh pantat dari galon ini. Wow, kalau ditidurin pun bisa, cuman kalau ditidurin kayak gini kalian hanya bisa bawa 1 galon aja, karena galon keduanya tuh agak mentok ke bagian depan sini. Sayang, malah bodinya lecet. Jadi kalau mau bawa 2 galon sekaligus langsung gini. Nah, keren ya. Dan dia setangnya tuh rasanya tuh agak lebih tinggi ketimbang bodi di depannya, karena memang kalau kalian lihat dari samping frontal itu bagian depannya tuh agak lebih rendah. Walaupun motor ini sudah pakai windshield dan windshieldnya tuh sebenarnya lumayan tinggi ya, cuman karena posisinya lebih rendah jadi biasanya dari atas ini tuh kayak kependekan aja gitu windshieldnya. Mungkin ntar ada versi aftermarketnya yang bisa lebih tinggi supaya lebih ampuh buat menghalangi angin supaya nggak langsung kena ke badan kita. Lalu secara tampilan speedometer ini, walaupun posisinya memang agak berasa jauh ya, tapi terlihat sangat baik. Informasinya tuh bisa terlihat dengan sangat mudah dengan berbagai macam kondisi. Dari tadi mendung, sekarang panas, masih enak dilihat. Visibilitasnya nih oke banget untuk speedometernya, walaupun memang dia speedometernya bukan yang pakai layar TFT, dia masih pakai layar LCD, tapi semua informasinya bisa terlihat dengan jelas. Nah, ngomongin handling untuk suspensi, ini memang jujur aja nggak bisa ngomong banyak karena memang test track di area pabrik Suzuki di daerah Cikarang ini mulus. Jadi kalau untuk suspensi ya rasanya fine-fine aja. Dia pakai ban yang profil itu lumayan tebal. Di depan ini pakai 90/90 ring 12. Sementara yang di belakang ini pakai profil ban 100/80 ring 12. Jadi kalau kalian lihat tuh profil bannya memang tebal-tebal. Dan itu membantu peredaman guncangan jalan ketika kalian mengendari motor ini. Dan karakter suspensinya ini feelingnya empuk ya. Untuk di jalan yang mulus seperti ini juga rasanya empuk, memang nggak ada handicap yang jalan rusak gitu ya, tapi ini feelnya empuk di depan dan juga di belakang. Kemudian untuk pengeremannya ini juga oke menurut saya. Di depan pakai rem cakram kaliper 1 piston, di belakangnya masih pakai rem tromol. Tapi overall pengeremannya ini juga bagus banget. Di jalan beton begini juga masih pede ya buat ngerem dengan cukup kuat. Dan yang saya suka dari motor ini adalah ketika dipakai bermanuver, ini motor termasuk motor yang lincah. Jadi di area test track ini ada dibikin kun yang kita harus zigzag untuk melewatinya. Dengan kondisi jalan yang relatif mulus, jalan beton kayak gini dan agak sedikit basah, ini motor rasanya enteng banget untuk dipakai meliuk-liuk bermanuver. Tidak ada effort, dan kalau menurut saya salah satunya karena diameter rodanya itu kayak 12 inci. Dan ini bobotnya juga memang tidak terlalu berat karena dia berat isinya cuma 111 kg. Kalau kalian bandingkan sama Honda Beat mungkin memang jauh lebih berat ya, tapi untuk ukuran motor ini dia racikan rangka dan juga sumbu rodanya itu udah terasa pas. Jadi kalau menurut saya motor ini dipakai buat harian sih oke banget, lincah dan bobotnya berasa enteng. Kalian deh kita ngomongin akomodasinya. Di bawah stang ini dia punya konsol terbuka yang lumayan dalam.
ada botol mineral ukuran sedang, bisa masuk dengan mudahnya dan masih ada sela-sela, jadi bisa diselipin barang-barang kecil, mungkin lap atau koin, sarung tangan bisa masuk. Dan yang menarik lagi, konsol sebelah kiri yang tertutup ini dia adalah tempat untuk menyimpan handphone karena ada power outletnya di sini. Jadi sambil ngecas, handphonenya taruh di sini. Tapi ternyata bisa juga dimasukin botol mineral ukuran sedang. Tapi nggak cuma itu, kita juga punya bagasi yang lumayan besar di sini. Nah, ini bisa menampung sebuah helm bawaan motor ya. Bagasinya lumayan gede, cuman tadi saya sempat mencoba pakai helm lain, helm yang ada di pasaran. Tadi sempat nggak bisa masuk karena ada bagian yang mengganjal di area sini nih. Kalau di bagian ini nggak ada, mungkin helmnya bisa lebih mudah masuk. Karena di bagian kanan kiri helm tuh jadi lebih tertekan ya. Sementara di helm standar ini gampang aja. Buat harian sih ini udah proper banget. Selanjutnya kita ngomongin performa dari Suzuki Burgman Street 125iX. Teman-teman pasti penasaran dengan mesinnya. Yes, motor ini pakai mesin 125 cc, 4 tak SOHC, 2 katup dengan pendingin udara. Teknologi yang disematkan adalah SEP, Suzuki Eco Performance, yang mana teknologi ini sama persis dengan milik Suzuki Avenis 125. Mesin ini mengandalkan piston berukuran 52,5 mm dengan langkah piston 57,4 mm dengan kapasitas mesin murninya itu 124 cc. Tenaganya bisa dibilang nggak yang gede-gede banget. Dia hanya 8,5 PS pada putar mesin 6.500 rpm dengan torsi maksimalnya itu mencapai 10 Nm pada putaran mesin 5.500 rpm. Transmisinya otomatis dan untuk menghidupkan mesin dia sudah pakai starter halus. Seperti ini teman-teman. Nah, makanya motor ini juga sudah punya teknologi idling stop, yang mana fitur tersebut tombolnya menyatu dengan tombol starter. Yang menariknya, Suzuki masih membekali motor ini dengan kickstarter. Nah, jadi kalau akinya sewak, motor ini masih bisa nyala dengan kickstarter ini. Dan ini kickstarternya enteng banget. Enteng loh. Dan kalau ngomongin performa dan juga karakter mesinnya, ini jujur aja triknya nggak yang panjang banget. Tapi feeling awal saya, motor ini nggak yang responnya tuh yang nggak galak banget. Dia cenderung lebih smooth, mengalir, linear. Kuatnya itu pada putaran bawah sampai menengah. Memang karakter sebuah motor perkotaan. Dan dengan karakter mesin tersebut, harusnya motor ini punya konsumsi bahan bakar yang terhitung irit. Kita akan coba nanti lebih jauh saat kita bisa minjem unitnya ya. Seperti itu dia teman-teman impresi saya buat pertama kali mengendarai Suzuki Burgman Street 125iX. Secara tampilan memang nggak bisa langsung diterima, tapi kalian harus mencoba karena motor ini proper banget kalau menurut saya buat harian. Karakter mesinnya smooth, handlingnya lincah, suspensinya empuk, dan bagasinya lumayan besar. Jadi buat harian ini oke banget, cocok banget, dan yang penting adalah harganya. Dia dijual dengan harga 24,7 juta on road Jakarta. Untuk sebuah motor CBU harganya terhitung murah, dan perbandingannya adalah Suzuki Avenis, dia yang sama-sama dari India. Suzuki Avenis saat ini dijual dengan harga 29 jutaan atau mungkin sekarang udah 30 juta ya. Jadi motor ini jadi salah satu motor matic yang affordable buat dimiliki. Sebagai opsi kalau kalian mungkin nggak mau yang Suzuki Next ataupun Suzuki Address, nah, bisa pilih Suzuki Burgman Street 125iX. Begitu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe Motofun Indonesia. Silahkan berkunjung ke website kami autofun.co.id dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.